Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali lagi kita di dalam acara kita Selah, program kita Selah yang kita terus tayangkan di hari Selasa dan hari Jumat. Kita percaya bahwa setiap apa yang disampaikan, yang dibagikan lewat program ini akan terus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan pada hari ini saya bersyukur bisa kembali lagi sharing, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita akan menyembah Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyerahkan program ini dalam doa kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Tidak putus-putusnya kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang terus berdaulat atas hidup kami. Kau Allah yang punya rencana dan rancangan yang besar atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mau menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biar pada waktu kami menyembah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kau berbicara di dalam setiap hati kami. Sehingga pada waktu firman disampaikan, kami mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, here's my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, here's my song. 'Cause you are good. You're good, oh, you are good, you're good, oh. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the echo in the waves, oh, here's my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, here's my song. 'Cause you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. You're never gonna let me down. 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 'Cause you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, here's my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide,
the ransom for my life. Oh, here's my song. Bapak Ibu Saudara semuanya, sering kita mendengar cerita bagaimana orang memiliki pelayanan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, ya. Kita sering mendengar bagaimana mereka bercerita, bagaimana Tuhan menaruh hati untuk melayani orang-orang miskin. Tetapi selain mereka Tuhan memberikan hati untuk melayani orang-orang miskin, banyak sekali mereka bercerita bagaimana mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka pernah mengalami kekurangan, bahkan berada di dalam kemiskinan. Sehingga pada waktu Tuhan mengubah hidup mereka atau mereka diberkati Tuhan, membuat mereka digerakkan untuk mulai melayani orang-orang miskin atau orang-orang yang berkekurangan. Karena mereka pernah mengalami hal tersebut. Saya memiliki teman yang pada saat ini bekerja atau melayani anak-anak yang tidak mampu atau tidak bisa bersekolah di dekat tempat-tempat kumuh, Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi dia membuka sekolah gratis. Dan waktu dia ngobrol, dia cerita dengan saya kenapa dia melakukan hal tersebut. Karena dia juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Pernah satu waktu dia bahkan hampir putus sekolah karena tidak punya biaya untuk bersekolah, tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sehingga dia punya pengalaman di mana Tuhan memakai orang lain untuk membantu dia sehingga dia bisa bersekolah. Dan itu yang menggerakkan dia sehingga pada waktu dia melihat ada anak yang dalam tanda kutip ini ya miskin, tidak punya apa-apa, tidak bisa bersekolah, dia mudah digerakkan. Sehingga pada saat ini dia memulai sekolah gratis, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan luar biasa Tuhan bekerja lewat pelayanannya dia. Dan banyak sekali anak-anak yang kurang mampu yang dia bantu saat ini. Dan itu dimulai karena dia memiliki belas kasihan yang Tuhan taruh. Dan dia juga memiliki pengalaman di balik itu. Bagaimana kalau bukan karena Tuhan, dia tidak mungkin bisa menyelesaikan studinya. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan belajar daripada firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Berkata demikian, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Bapak Ibu, kita akan fokus kepada ayat yang ke-16. Berkata, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar yang kita punya, Yesus Kristus adalah imam besar yang kita punya, adalah imam besar yang tidak atau bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Artinya dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bahkan ada beberapa terjemahan yang mengatakan dia mengerti apa yang kita alami. Dia mengerti setiap kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa merasakan, dia bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan kita. Dia mengalami hal yang sama. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa dia harus menderita. Dia harus sampai kepada salib itu. Dia harus sampai mati di kayu salib. Dia merasakan apa yang kita harusnya rasakan. Bapak Ibu Saudara semuanya, ada beberapa hal yang kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Yang pertama adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang turut merasakan kelemahan kita. Jadi pada waktu kita mengalami kelemahan, pada waktu kita mengalami mungkin rasa tidak dimengerti, tidak disayangi mungkin, kita harus melihat kepada firman Tuhan. Kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan merasakan apa yang kita rasakan.
Tuhan bahkan mengerti apa yang kita alami, di dalam kehidupan kita. Bahkan di masa keterpurukan sekalipun dia tahu. Karena dia punya rencana, dia punya rancangan yang besar atas kehidupan kita. Beberapa hari ini Bapak Ibu saya mengalami COVID. Dan saya tidak minta-minta untuk dapatkan sakit ini ya. Tapi saya percaya di bagian lain dari apa yang saya alami, Tuhan punya rencana di balik itu. Saya melihat bagaimana dengan keadaan yang seperti saya ngalami namanya, waduh kok seperti ini, harus terisolasi, tidak bisa bertemu bahkan dengan anak, istri, dengan secara langsung seperti itu. Harus diisolasi di kamar sendiri. Wah, sesuatu yang tidak mudah, tidak gampang. Tapi saya melihat dan saya merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan bisa merasakan apa yang saya rasakan. Bahkan di dalam kesendirian Bapak Ibu. Saya bukan tipikal orang yang suka menyendiri. Saya bukan tipikal orang yang suka diam-diam di kamar seperti itu. Tapi pada waktu saya mengalami ini, saya bisa merasakan bagaimana orang-orang yang terisolasi di luar sana. Saya bisa merasakan orang-orang yang pada saat ini mengalami COVID. Pada saat ini mengalami isolasi mandiri. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang Bapak Ibu. Kenapa saya bisa mulai merasakan itu? Karena saya pun mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus katakan bahwa dia mengalami, dia merasakan apa yang kita alami. Apa yang kita rasakan. Pada waktu mungkin kita merasa kita ditinggalkan, Tuhan merasakannya. Tuhan bahkan bersimpati terhadap apa yang kita alami itu. Jadi yang pertama kita mau belajar bahwa Tuhan kita merasakan setiap kelemahan kita. Yang kedua, pengalaman kita membawa kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Seperti contoh tadi, teman saya, kenapa dia bisa bersimpati terhadap orang-orang yang berkekurangan? Karena dia pernah mengalami masa-masa di mana dia berkekurangan. Dan bagaimana Tuhan menolong dia. Sehingga dia mudah untuk bisa bersimpati terhadap orang tersebut. Orang lain. Saya punya waktu di mana, waktu sebelum kena COVID Bapak Ibu. Saya juga punya waktu di mana harus menelpon teman-teman yang mengalami COVID. Atau teks mereka, message mereka. Tapi saya tahu bahwa ada bagian yang saya merasa bisa saja saya melakukan karena sekedar saya melakukannya. Sampai saya merasakan itu, saya merasakan hal tersebut. Saya mengalami hal tersebut, itu menjadi berbeda. Kenapa? Karena saya mengalami itu. Sehingga pada waktu saya mendengar ada yang mengalami COVID atau mengalami sakit, akan dengan mudah kita akan teks mereka, akan dengan mudah kita bahkan kontak mereka, telepon mereka. Karena apa? Kita mengalami itu. Kita merasakan hal tersebut. Bahkan yang ketiga kita belajar, kedekatan kita dengan Tuhan akan membawa kita untuk kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Banyak hal dalam kehidupan kita bukan berarti kita harus kita harus sakit dulu supaya kita bisa merasakan orang lain yang sakit. Bukan seperti itu juga. Kalau memang kita nggak sakit, kita tidak harus mencari sakit penyakit untuk supaya kita alami. Tetapi kita bisa merasakan hati Tuhan. Kita bisa mendapatkan hati Tuhan. Sehingga kalaupun kita mungkin belum mengalaminya, tapi kita bisa merasakan apa yang Tuhan alami. Sehingga kita bisa mempraktekkannya. Sehingga kita bisa merasakan juga apa yang orang lain rasakan. Pada saat sekeliling kita mengalami masalah, kita bisa bersimpati terhadap hal tersebut. Karena apa? Kita merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kita mengalami apa yang Tuhan alami. Dan itu dengan mudah kita bisa care, kita bisa peduli terhadap orang-orang yang mengalami hal tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita belajar daripada firman Tuhan ini. Bahwa Yesus yang kita punya, imam besar yang kita punya,
adalah imam besar yang merasakan apa yang kita rasakan. Imam besar yang mengalami bahkan apa yang harusnya kita alami. Sehingga jangan pernah khawatir Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan membiarkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan pada saat kita terpuruk sekalipun, ada rencana Tuhan di balik itu semuanya. Ada rancangan Tuhan di balik semuanya. Tuhan tidak memberikan kita sakit penyakit, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengalami itu dan kita melihat campur tangan Tuhan, maka kita akan dengan mudah melihat orang yang mengalami hal yang sama dengan kita untuk kita bisa bersimpati terhadap mereka. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi saya percaya bahwa firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengerti setiap kelemahan-kelemahan kita. Jadi jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti untuk terus percaya kepada Tuhan sebagai Allah yang selalu menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami bahwa Engkau mengerti setiap kelemahan-kelemahan kami. Kau merasakan bahkan setiap apa yang kami alami, setiap bahkan tekanan yang kami alami, setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami. Kau mengerti. Bahkan kami percaya setiap apapun yang kami alami, Kau izinkan terjadi karena ada rencana Tuhan di balik itu semuanya. Tuhan, ajar kami untuk tidak berhenti untuk percaya Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya kepada apa yang Kau mau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.